Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintara Aulia Faradisa, NIM 98 dari TPAC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Analisis Tata Niaga Komoditas Daging Sapi Potong atau Bos Taurus di Pasar Sri Mangunan, Kecamatan Sampang. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Nurul Komaria. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai komoditas sapi potong di Indonesia. Salah satu komoditas peternakan yang berpotensi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah sapi potong. Sapi potong atau dengan nama latinnya Bos Taurus merupakan hewan ternak yang menghasilkan makanan berupa daging, memiliki kandungan protein dan nilai ekonomis yang tinggi, serta memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat. Berdasarkan data BPS, per ton, produksi daging sapi di Jawa Timur mencapai 105.874 ton pada tahun 2020, dan Madura merupakan salah satu daerah yang memasok 30% sapi potong di Jawa Timur. Potensi ini tentunya harus diselaraskan dengan manajemen yang tepat, baik mencakup penanganan hasil ternak, pengaturan tenaga kerja, dan sistem pemasaran. Sistem pemasaran digunakan untuk memudahkan pemindahan suatu produk dari produsen sampai berada di tangan konsumen. Jalur pemasaran yang tidak efisien atau relatif panjang menyebabkan perbedaan harga yang tidak sesuai bagi peternak maupun konsumen. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis mengenai saluran pemasaran untuk mengetahui tingkat persaingan suatu komoditas dalam sebuah pasar, yaitu dengan menggunakan metode SCP atau Struktur Conduct Performance. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan analisis tata niaga yang dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu tata niaga agribisnis dan non-agribisnis. Tata niaga produk agribisnis merupakan suatu produk hasil olahan dari kegiatan pertanian yang kemudian dilakukan transaksi jual beli di pasar dengan sistem pemasaran yang bersifat konsentrasi distributif, di mana bentuk kegiatan pemasaran produk agribisnis yang selesai dipanen langsung dikonsentrasi dalam lembaga pemasaran, selanjutnya didistribusikan kepada konsumen. Masa penyimpanan untuk produk agribisnis ini juga relatif singkat dan membutuhkan packaging yang ekstra karena mudah cepat busuk. Sedangkan tata niaga produk non-agribisnis merupakan produk yang bukan berasal dari olahan pertanian dengan sistem pemasaran yang bersifat distributif, yaitu di mana produk yang telah dihasilkan dapat langsung dipasarkan ke konsumen. Sedangkan masa penyimpanan non-agribisnis lebih awet dan tahan lama. Pertama, kita akan bahas mengenai commodity approach atau pendekatan komoditas, di mana komoditas sapi potong dipasarkan dalam bentuk olahan mentah yang berupa daging sapi. Dalam kegiatan pemasaran daging sapi potong, harga jual di Pasar Sri Mangunan Sampang berada pada kisaran 110 per kilogram untuk kualitas biasa dan 120 kilogram untuk daging sapi dengan jenis kualitas super. Harga tersebut bergantung pada kualitas daging. Selanjutnya yang kedua mengenai institutional approach atau pendekatan kelembagaan, di mana lembaga pemasaran yang terlibat mengenai komoditas daging sapi potong yaitu peternak sapi, pedagang besar, pedagang pengecer, dan konsumen. Selanjutnya yaitu functional approach atau pendekatan fungsional, di mana terdapat dua fungsi di dalamnya, yaitu pertukaran dan fungsi fisik. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pertukaran, berupa kegiatan penjualan antara lembaga pemasaran dengan harga jual rata-rata yaitu 110 hingga 120 per kilogram. Pada saat melakukan transaksi jual beli dari berbagai rantai pemasaran, tidak terjadi penyusutan pada komoditas daging sapi. Karena setelah membeli sapi dari peternak, pedagang besar langsung menyembelihnya untuk dijual besok di Pasar Sri Mangunan. Yang kedua yaitu fungsi fisik yang berupa fungsi pengangkutan dan fungsi penyimpanan. Fungsi pengangkutan yang dilakukan oleh pedagang daging sapi potong yaitu mengangkut sapi dari tempat tinggal peternak ke rumah pedagang dengan menggunakan truk. Biaya yang dikeluarkan berkisar antara 60 sampai 90 ribu rupiah per truk. Kemudian ada fungsi penyimpanan, di mana sapi ditempatkan di kandang pedagang lalu disembelih oleh beberapa tenaga kerja, dan besoknya siap untuk dijual di Pasar Besar Sri Mangunan Sampang. Dan yang terakhir ada fungsional facility, di mana pedagang melakukan pembiayaan pemasaran yang berupa biaya transportasi, biaya penyembelihan, dan biaya tenaga kerja. Selanjutnya yaitu analisis struktur pasar atau market structure. Struktur pasar komoditas daging sapi potong dapat dihitung dengan menggunakan beberapa pendekatan,
dan salah satunya yaitu market share. Di tabel, terdapat data mengenai nama pedagang, beserta kapasitas pembeliannya dalam satuan kilogram, kemudian ada konsentrasi rasio, market share, dan market share kumulatif. Seperti yang telah ditampilkan pada tabel di PPT, total kapasitas pembelian keempat pedagang yaitu 710. Kemudian untuk mencari KR dengan cara kapasitas pembelian dibagi dengan total KP. Untuk market share dengan cara konsentrasi rasio dikali 100%, sedangkan market share kumulatif dengan cara menambahkan market share-nya seperti 0,32% ditambah 0,32% sama dengan 0,63%. Begitu pula seterusnya. Berdasarkan hasil perhitungan market share di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur pasar komoditas daging sapi potong yang terdapat di Pasar Sri Mangunan, Kabupaten Sampang ini termasuk struktur pasar dominan. Nah, selanjutnya yaitu analisis perilaku pasar atau market conduct, di mana terdapat dua saluran pemasaran, yaitu saluran satu dengan lembaga yang terlibat, peternak, pedagang besar, dan konsumen. Sedangkan untuk lembaga pemasaran kedua terdapat peternak, pedagang besar, pedagang pengecer, dan konsumen. Untuk sistem pembayaran yang digunakan yaitu pembayaran secara tunai. Pembahasan yang terakhir mengenai analisis kinerja pasar atau market performance, di mana market performance pada komoditas daging sapi potong membahas mengenai analisis margin pemasaran dan farmer share. Untuk saluran pemasaran 1 didapat margin pemasaran sebesar 45.000, sedangkan margin pemasaran untuk saluran 2 didapat 65.000. Berdasarkan perhitungan margin di atas dapat diketahui bahwa saluran pemasaran yang paling efisien yaitu saluran pemasaran ke-1. Hal ini dikarenakan pada saluran pemasaran kedua, rantai pemasaran yang terlibat cukup panjang. Nah, selanjutnya untuk menghitung farmer share dapat dihitung dengan rumus PF dibagi PR dikalikan 100%. Berdasarkan perhitungan margin pada saluran pemasaran, didapatkan nilai farmer share sebesar 2,44%. Apabila farmer share yang dihasilkan rendah, maka share harga yang diterima oleh peternak sapi juga rendah. Hal ini menandakan pemasaran komoditas daging sapi di Pasar Sri Mangunan Sampang dinilai kurang efisien. Demikian hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.